Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Jatisari. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan Ibu karena sudah kenal, kita nggak perlu perkenalan lagi ya. Jadi kita ketemu lagi untuk belajar administrasi pajak. Buku yang akan kita gunakan nanti kalau sudah belajar offline ini ya. Karena sekarang belajarnya online, jadi materi untuk pajak nanti Ibu share di kelas kita ya, di kelas online-nya. Kemudian untuk sedikit penjelasannya Ibu sampaikan lewat video seperti ini. Mudah-mudahan penjelasan Ibu meskipun kita lewat daring ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Pertemuan kemarin, manual pertama, Ibu minta kalian untuk berpendapat atau menceritakan apa yang kalian ketahui tentang pajak sebelum kita belajar lebih detail tentang pajak itu sendiri. Jadi karena kita orang akuntansi, jadi harus lebih paham pajak daripada yang belum belajar akuntansi. Dari jawaban-jawaban yang masuk sudah Ibu baca, dan sebagian besar juga sudah tahu tentang pajak karena orang tuanya ada yang bayar pajak. Pajak apa aja? Ada pajak bumi bangunan, ada pajak kendaraan bermotor, ada PPN ya, sedikit banyak sudah ada tahu. Jadi nanti akan kita pelajari lebih detail lagi. Apa sih pentingnya kita belajar pajak ini untuk akuntansi? Jadi pajak itu nanti akan berhubungan dengan diri kita sendiri, diri kalian sendiri ya. Apabila kalian nanti sudah menjadi wajib pajak, kan kalian nanti kalau sudah bekerja itu kan kalian nanti akan menjadi wajib pajak dengan mendaftarkan diri ke kantor pajak dan memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nanti kalian akan memiliki NPWP itu, jadi ketika kalian sudah berpenghasilan nanti kalian sudah dikenakan pajak karena sudah menjadi wajib pajak. Kemudian untuk apa sih Bu kita bayar pajak? Nanti akan kita pelajari lebih detail ya untuk peruntukan dari pajak itu sendiri. Kemudian sudah kalian wajib membayar pajak, kalian juga harus bisa melaporkan pajak bahwa saya sudah membayar pajak. Nah itu nanti ada pelaporan pajaknya atau biasa disebut SPT. Mungkin sekarang kalian kalau ada kakaknya atau saudaranya yang bekerja itu setiap awal tahun ya, antara bulan Januari sampai Maret itu mereka akan lapor pajak melalui SPT itu. Jadi kalau kita sudah belajar tentang pajak sampai ke SPT, harapan Ibu, terutama harapan Ibu itu kalian bisa lapor pajak sendiri. Jadi SPT. Kadang-kadang Ibu melihat jasa pengisian SPT untuk orang pribadi, biayanya sekian. Nah, kalau kalian sudah belajar ini bisa mengisi sendiri, nggak harus minta jasa pengisian. Karena sekarang untuk pelayanan pajak itu semakin mudah. Karena untuk SPT juga sudah secara online, jadi nggak harus mengantri di kantor pajak. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang definisi pajak. Definisi pajak itu ada banyak ya menurut para ahli, definisi pajak, tapi kita akan ambil salah satu untuk memahami tentang definisi pajak itu sendiri. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Jadi pajak itu sumber pendapatan negara dan digunakan untuk belanja negara.
Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitra SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Itu pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitra SH. Di sini dapat kita lihat bahwa pajak itu satu, iuran rakyat kepada kas negara. Jadi iuran dari rakyat seperti kita yang nanti jadi wajib pajak ke kas negara. Jadi iuran kita kepada negara berdasar undang-undang. Jadi pembayaran pajak itu diatur sesuai undang-undang. Diatur tentang siapa yang harus bayar, besarnya berapa, kemudian kapan dibayarnya, kapan harus lapor, itu diatur oleh undang-undang. Sifatnya dapat dipaksakan. Jadi dipaksakan oleh negara ke rakyat ya untuk membayar pajak, karena di undang-undang ya hukumnya memaksa, dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung. Jadi begitu kita bayar pajak, itu timbal baliknya ke kita sebagai warga negara tidak dapat secara langsung. Contoh, saya bayar pajak nih, kemudian kita langsung dapat timbal balik. Misalkan katanya kan pajak untuk pengeluaran negara, misalkan untuk membiayai jalan yang rusak misalkan. Kemudian kita udah bayar pajak nih, berarti jalan dekat rumah saya harusnya langsung dibenerin. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita bayar pajak itu nanti pengeluarannya diatur oleh negara, tetapi untuk kepentingan rakyat. Meskipun tidak secara langsung gitu, kita bayar langsung dapat timbal baliknya gitu, tidak secara langsung ya, tapi pajak itu untuk kepentingan rakyat dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi pengeluaran negara untuk menggaji pegawai, untuk perbaikan fasilitas umum, itu berasal dari pajak. Itu ya definisi pajak ya. Kemudian ada nggak sih iuran atau pungutan lain dari rakyat ke negara itu selain pajak? Ada. Apa aja? Satu, contohnya bea materai. Tahu materai ya? Berapa nilainya materai? 6.000. Ya, ada yang terbaru? Berapa ya? Mungkin sudah ada yang memakai nilai materai terbaru 10.000 ya. 10.000. Kemudian yang kedua ada bea cukai. Bea cukai itu dikenakan kepada barang-barang tertentu. Misalkan rokok, cerutu, barang mewah seperti tas yang harganya mahal atau tergolong mewah, itu kena bea cukai. Kemudian contoh lainnya retribusi. Itu pungutan lain selain pajak ya, pungutan selain pajak. Dan berikutnya tentang fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran. Anggaran tahu ya, budgetair. Jadi fungsi pajak yang pertama itu untuk anggaran. Jadi negara nanti menganggarkan pengeluaran negara itu berdasarkan pemasukan pajaknya. Jadi untuk anggarannya. Fungsi yang kedua itu ada mengatur kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian ada fungsi legalitas pemerintahan. Dan yang terakhir ada fungsi stabilitas. Jadi
itu fungsi-fungsi pajak. Yang berikutnya yang kita pelajari yaitu hukum, kedudukan hukum pajak ya. Kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak itu ada dua. Satu, hukum pajak formal. Dua, hukum pajak material. Bedanya apa ini formal dan material? Kalau hukum pajak formal itu hukum yang mengatur bagaimana cara mendata pajak, bagaimana cara menetapkan pajak, bagaimana cara membayar pajak, dan bagaimana cara melapor. Nah, itu contoh dari hukum formal. Sedangkan hukum material itu yang mengatur objek pajak, kemudian subjek pajak, tarif. Nah, itu hukum material. Kemudian jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada banyak sekali. Ya, ada pajak pusat, ada pajak daerah, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung, pajak subjektif, pajak objektif. Jadi jenis-jenis pajak sangat banyak sekali. Lebih detailnya nanti kalian bisa baca di modul yang Ibu bagikan, atau kalian bisa membaca dari buku-buku yang kalian punya tentang pajak, atau kalian bisa mencari informasi tentang pajak atau materi-materi pajak bisa kalian buka juga di internet ya. Jadi kalian bisa searching untuk materi-materi pajak biar lebih detail lagi yang kalian pelajari. Ibu menjelaskan untuk garis besarnya, lebih detailnya nanti dibaca di modul sendiri ya. Kemudian nanti kita akan ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab di forum. Jadi kita akan membahas tentang pajak mana sih yang belum kalian pahami, mana yang sudah dipahami. Jadi nanti bisa tukar informasi dengan Ibu dan juga dengan teman-teman kalian di kelas. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk belajar administrasi pajak. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.